Pertama, aku akan menjelaskan pendahuluan dari karya tulis ilmiah ini. Orang berpikir menjadi public speaker sangatlah mudah, dan hanya berbekalan kepercayaan diri, mereka bisa menjadi public speaker. Ya memang benar, tetapi menjadi public speaker, kita harus menyampaikan pesan kepada audiens, dan audiens itu harus memahami apa yang speaker katakan. Bahkan, seorang public speaker harus memahami situasi dan kondisi audiens, seperti audiens kita itu seperti apa, dan lain-lain. Lalu, feedback dari seorang audiens itu sangat penting karena akan menunjukkan bahwa mereka tertarik atau tidak terhadap materi yang kita sampaikan. Jika kita menjadi public speaker, maka pesan yang kita sampaikan itu harus fakta, karena pesan itu akan berpengaruh dalam kehidupan audiens kita. Maka dari itu, menjadi public speaker sangatlah tidak mudah, karena kita adalah seorang public figure, dan jika ada kesalahan, kita akan bertanggung jawab. Kerangka teoritis. Public speaking bukan hanya memperhatikan cara bicara, tapi juga memperhatikan cara menarik perhatian, menghibur, bobot nilai materi, dan pengaruh terhadap audiens. Tuntutan menjadi public speaker yang berkualitas dapat dilihat dari 3 indikator. Yang pertama adalah reliability atau dapat dipercaya, yang kedua adalah responsive atau dapat memberikan reaksi, dan ketiga adalah assurance, yaitu jaminan. Dari ini semua, kita harus melakukannya secara bersamaan dengan etika dan moral. Hal yang sangat penting dipelajari dalam public speaking adalah teori retorika. Retorika menurut Aristoteles adalah alat yang digunakan untuk mempersuasi orang lain dengan efektif. Terdapat 3 retoris yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, logos atau logika, yang kedua, pathos atau emosi, dan ketiga adalah ethos atau etika. Ini harus dilakukan atau dipahami karena ini merupakan teori dasar public speaking. Asumsi menurut Aristoteles, terdapat 2 asumsi. Yang pertama adalah speaker harus memikirkan bahwa adanya suatu kesamaan dalam halayak yang ada di depannya, dan speaker harus tahu cara berkomunikasi dengan efektif. Kedua, speaker harus menggunakan data, fakta, dan bukti dalam materinya yang merujuk pada logos, pathos, dan prinsip untuk mempersuasif menurut Aristoteles, yaitu penemuan, pengaturan, gaya, penyampaian, dan ingatan. Ini semua berhubungan dengan teori akomodasi komunikasi. Teori ini merupakan penyesuaian dalam berbicara dan perilaku. Contohnya seperti public speaker menyesuaikan cara bicaranya dan perilakunya dengan audiensnya. Teori akomodasi komunikasi terdapat 4 asumsi. Yang pertama adalah persamaan dan perbedaan akan bisa ditemukan dalam sebuah percakapan. Dan kedua adalah kita bisa mengevaluasi dengan cara memperhatikan perilaku lawan bicara. Yang ketiga adalah mengevaluasi bahasa dan perilaku akan mendapatkan informasi tentang status sosial mereka. Yang keempat adalah proses akomodasi diarahkan oleh norma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif akan menghasilkan data yang lebih mendalam serta menghasilkan jawaban atas permasalahan yang peneliti temukan. Lalu, teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah statistik deskriptif. Peneliti mendeskripsikan dan menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana yang telah didapatkan. Kita langsung aja ke hasil penelitian. Udah aku tulis listnya di sini. Kita ke yang pertama, di mahasiswa. Kelompok kami mendapatkan 10 narasumber, yaitu 5 Ilkom dan 5 PR. Dan pertanyaan yang pertama itu mengenai pengertian public speaking di sudut pandang public speaker. Oke, di sini 7 dari 10 mahasiswa menjawab bahwa itu merupakan proses penyampaian pendapat, informasi,
maupun ilmu pada audiens. Sedangkan sisanya 3 narasumber lainnya menjawab merupakan kemampuan berbicara di depan umum. Lalu yang kedua itu tentang pendapat mahasiswa tentang media massa digital, apakah memberikan edukasi tentang sikap public speaker yang baik dan benar. Di sini 2 dari 10 narasumber menjawab bahwa media massa tidak memberikan edukasi yang baik dan benar. Sisanya 8 diantaranya menjawab bahwa media massa digital itu sangat-sangat dibutuhkan oleh public speaker, soalnya bisa membantu memahami public speaking. Lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, itu tentang bagaimana agar public speaker dapat digemari oleh audiensnya. Di sini 6 dari 10 mahasiswa menjawab pembawaan suasana dan gestur sangat mempengaruhi. Lalu sisanya yang keempat itu cara bicara atau artikulasi kata agar audiens dapat memahami dengan mudah. Wah, semuanya sangat memahami ya narasumber kita. Dan aku sangat bangga sih sama jawaban-jawaban mereka karena itu sangat berhubungan sekali dengan dunia public speaking. Oke, kita lanjut ke tim dosen. Di sini kami mendapatkan 5 narasumber dosen dan pertanyaannya sama seperti yang mahasiswa tadi, tapi kata-kata mahasiswa tadi diganti dengan kata-kata dosen. Oke, aku ulangi lagi pertanyaan yang pertama untuk tim dosen. Itu arti public speaking sebagai public speaker yang berpengalaman. Wah, oke. 2 dari 5 dosen menjawab bahwa public speaking merupakan kemampuan berbicara atau berkomunikasi di depan orang banyak. Dan sisanya 3 itu menjawab penyampaian materi yang dibawakan untuk audiens. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah media massa digital memberikan edukasi yang baik mengenai public speaking? Seluruh dosen menjawab bahwa media massa memberi pengaruh baik terhadap public speaking. Karena apa? Karena memberikan edukasi mengenai public speaking secara gratis dan juga mudah. Pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga, tentang bagaimana agar public speaker dapat digemari oleh para audiensnya. 4 dari 5 dosen menjawab sebagai public speaker harus memahami atau mengenal audiensnya, jadi lebih mudah lagi saat membawakan acara atau mengangkat suasana gitu ya. Lalu 1 dosen menjawab kita harus menjadi diri sendiri saat melakukan kegiatan sebagai public speaker, dan itu sangat bisa diserap juga ya, maksud aku yang benar-benar bisa dilakukan, karena kalau kita tidak menjadi diri sendiri nanti malah di panggung jadi bingung nih harus melakukan apa, seperti itu. Oke, jadi itu tadi setelah hasil penelitian, kita ke pembahasan penelitian. Udah aku catat juga di buku ini. Langsung aja dari tim mahasiswa ke pertanyaan pertama tentang sudut pandang public speaker tentang public speaking. Public speaking itu merupakan kemampuan untuk berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, dan motivasi. Lalu pertanyaan yang kedua, mengenai media massa digital dalam memberikan edukasi tentang public speaking. Nah, di sini para mahasiswa memberikan pernyataan yang cukup berbeda. Mereka berpendapat bahwa media massa belum memberikan edukasi yang baik dan benar. Dan sebagian dari mereka beranggapan bahwa dengan adanya media massa digital itu akan sangat membantu untuk memahami public speaking. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa media massa digital sesungguhnya sudah memberikan edukasi yang baik dan juga memberikan efek yang baik untuk memahami public speaking, tetapi tidak 100% akurat, karena seperti yang kita ketahui juga banyak hal dapat terjadi di media massa digital. Lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, itu mengenai bagaimana agar public speaker disukai oleh para audiensnya. Nah, di sini para mahasiswa itu menjawab kalau public speaker harus memiliki gestur tubuh yang menarik agar
perhatian para audiens itu tertuju kepada si public speaker, dan juga harus memiliki artikulasi kata yang jelas dan tepat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Lalu kita langsung ke tim dosen. Di sini pertanyaan yang pertama sama pengertian public speaking dari sudut pandang public speaker. Nah, menurut para dosen yang sudah berpengalaman ya, mereka itu beranggapan bahwa itu merupakan kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan tujuan menggerakkan para audiens. Lalu pertanyaan kedua, pengaruh media massa digital untuk memberikan edukasi mengenai public speaking. Nah, menurut para dosen, di sini media massa digital sudah memberikan efek yang baik karena mempermudah kita untuk mengakses tentang informasi public speaking dengan mudah secara gratis dan juga cepat. Lalu pertanyaan yang terakhir, kesimpulannya, cara menjadi public speaker yang disukai oleh para audiensnya, harus mengenali para audiensnya dengan baik. Dengan begitu, kita sebagai public speaker dapat menyampaikan pesan juga dengan mudah, dan juga kita dapat berkomunikasi dua arah. Dan juga tidak lupa diikuti dengan kepercayaan diri untuk menjadi diri sendiri. Sekian dari aku, terima kasih. Lalu, saya akan menjelaskan kesimpulan. Public speaking adalah sebuah kemampuan berkomunikasi antara satu orang dengan banyak orang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan, informasi, motivasi, hingga peringatan dalam bentuk lisan maupun tulis. Seorang public speaker harus menguasai kemampuannya untuk menarik audiens. Jika para audiens tertarik dengan penyampaian public speaker, maka audiens akan termotivasi dan pesan yang disampaikan oleh public speaker tersebut.